Tampak jelas muka warga marah besar karena bangunan mereka ringsek. Masjid pun sama. Belum lagi korban yang sudah tak terhitung. Mungkin ini adalah titik awal Apta si Batur Goib Arya mulai menyerang dengan ganas. Mereka telah mengidentifikasi lebih lanjut mengenai teror yang terus-menerus dilakukan oleh si Apta. Tanpa disadari, ada beberapa oknum yang memberontak. Mereka akan mengadakan kepaten obor atau mati obor untuk memutuskan hubungan antara Apta dan Arya. Mungkin sedikit agak gila, namun golongan inilah yang membuat awal mula kerusakan demi kerusakan. Anggota mereka terbilang cukup banyak dan mereka yang memberontak merupakan sebuah golongan yang mempercayai akan adat dan istiadat terdahulu. Dengan kompleksnya permasalahan, mereka mengira kepaten obor atau mati obor adalah cara terbaik untuk memberhentikan masalah ini. Setelah permasalahan angin hitam itu kelar, perspektif masyarakat masih saja dangkal dengan menyatakan bahwa mengorbankan satu anak maka desa itu aman. Itu adalah jalan keluarnya. Dengan mempercayai itu, mereka segera menghubungi para dukun dari berbagai desa untuk membantu menyelesaikan ikatan antara si Arya dan si Apta. Salah satunya yaitu dengan melakukan kepaten obor atau mati obor. Lalu disandingkan dengan kesenian Cirebon lainnya seperti tari sintren dan seserahan yang bersangkutan kepada sesuatu yang dituju yang tak lain adalah si Apta. Apa kita tidak membicarakan kepada Pak Hanif dan Pak Warno terlebih dahulu? Jikalau terburu-buru, maka akan menjadi kacau, jelas Pak Rishad. Beberapa warga meyakini cara satu-satunya untuk memutuskan hubungan antar Arya dan Apta adalah dengan melakukan kepaten obor. Gua akan menjelaskan sedikit tentang mati obor yang dimaksud oleh Pak Luhur dan Pak Irsyad. Kepaten obor atau yang biasa lumrah disebut warga adalah mati obor merupakan istilah Jawa yang dalam hal ini mempunyai arti sebagai terputusnya tali persaudaraan antar keluarga, baik dekat maupun jauh karena kendala beberapa hal. Untuk melakukan kepaten obor harus dilakukan beberapa syarat tertentu yang harus dilakukan. 1. Pertunjukan sintren. 2. Seserahan. 3. Pengorbanan. 4. Penutupan upacara yang diharuskan mengikat korban di antara 4 titik obor yang menyala. Jika keempat titik obor berhasil padam, maka seserahan serta pengorbanan diterima. Namun jikalau hanya satu yang menyala dan ketiganya padam, maka akan menunjukkan sesuatu keberhasilan atau kesialan tergantung dengan apa yang sedang terjadi. Apa maksudnya dari keempat obor itu padam dan diterima seserahannya? Masih ingat perkataan, serahkan satu anak maka desa ini akan aman. Begitu kira-kira, mengartikan sebagai pengorbanan untuk menebus segala bencana atau bala. Setelah semua warga terhipnotis oleh usulan Pak Luhur, mereka malam itu juga berbondong-bondong menuju rumah Pak Hanif sambil membawa keris dengan tujuan agar Hanif mengikuti apa yang diinginkan oleh warga. "Hanif, keluar kamu!" Pak Hanif bersama Bu Mala segera keluar dari dalam rumahnya. "Ada apa ini bapak-bapak?" "Sudah tidak usah lama. Mana si Arya?" "Ada urusan apa kau Pak Luhur dengan anakku?" "Mandi Arya." Terlihat seperti mengancam dengan menodongkan keris di hadapan Bu Mala. "Bisakah kita berbicara dengan santai? Jika tidak, kau tahu akibatnya," kesal Pak Hanif sambil menatap tajam Pak Luhur. "Aku mau tanya, berapa korban yang telah berjatuhan akibat Batur Goib?" Para warga telah siap untuk menggempur Pak Hanif jikalau dia mulai menyerang Pak Luhur. Mungkin tidak ada jalan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. "Aku peringatkan kepadamu Luhur, Arya tidak bersalah. Dia hanya anak kecil yang harus kita bimbing." "Kau kira aku bodoh, hah? Bukankah aturan buyutmu itu yang buat? Mana bisa keturunannya tak mampu menaati aturan itu?" "Arya masih anak-anak. Dia masih mencari dunia bermainnya. Tidak sengaja kalau dia memasuki rumah itu." Pak Hanif dan Pak Luhur makin menjadi-jadi debatnya. "Aku memintamu dengan baik-baik. Jikalau kau mengganggu rencana kami, maka kami semua akan membawa paksa Arya dan dijadikan tumbal untuk menembus mati obor atau kepaten obor," jelasnya.
Aku tidak akan membiarkan satu langkah pun kalian semua memasuki rumahku, jelas Pak Hanif. Baiklah Nif, kita akan memaksa untuk masuk. Jikalau kau tidak ingin mati, mundurlah dan berikan jalan kepada kami. Apakah kau paham Hanif? Pak Luhur menodongkan kerisnya kepada Bu Mala. Isakan tangis mulai mewarnai suasana di rumah Pak Hanif. Pak Hanif yang mengetahui istrinya terancam segera menghela napas. Apakah kau yakin dengan mati obor masalah akan selesai? Bukankah kejadian dulu pun sama? Sama-sama saling mengorbankan tapi tak pernah sesuai apa yang diinginkan. Siapa yang salah? Kalian bodoh. Kesalnya, saking kesalnya Pak Luhur, dia segera menjatuhkan Pak Hanif. Cepetan ambil Arya. Warga berbondong-bondong mencari Arya di mana-mana. Namun ternyata Arya bersembunyi di lemari kamarnya. Arya menahan tangis, menahan rasa penyesalan, mungkin hidupnya tak akan lama. Para warga segera mencari Arya hingga ujung rumah itu, hingga Arya berhasil ditangkap dan dibawa oleh para warga. Ibu, bapak. Suara tangisan Arya pun membuat Pak Hanif memberontak. Namun badan Pak Luhur lebih kuat sehingga Pak Hanif tak mampu berkutik. Korbankan satu anak, maka desa ini aman. Bukankah itu kata-kata mutiara leluhurmu Hanif? Tanya Pak Luhur. Arya segera dibawa menuju tempat Pak Luhur. Warga yang lain membuat lingkaran besar di tengah lapangan. Mereka ikatkan 4 buah obor di dalam lingkaran itu. Penari sintren telah disiapkan. Nampaknya Pak Luhur telah mempersiapkan dengan bersih. Segerakan upacaranya, jelas Pak Luhur. Arya didandani bak pengantin sunat, uang diarak oleh warga kampung. Memakai kain ala keraton walaupun tampak berat, namun Arya tetap menerimanya. Pak Warno yang mengetahui rencana buruk dari Pak Luhur segera menemui Pak Hanif dan Bu Mala yang sedang bersedih hati. Aku bisa membuat anakmu kembali. Apa caranya Pak? Tanya Pak Hanif. Biar aku saja yang menyelesaikannya. Kamu harus melakukan tugasmu untuk memantau Arya. Aku harus segera menemukan makam Apta. Makam itulah salah satu kuncinya untuk membatalkan pengorbanan Arya. Apa yang terjadi jikalau itu berhasil? Pak Warno tampak senyum sambil memeluk Pak Hanif dan berkata, aku pasti pulang Cung. Sontak saja Pak Hanif tahu maksud dari apa yang dikatakan Pak Warno. Dia berniat untuk mengorbankan diri agar Arya kembali ke pangkuan Hanif. Segera lakukan tugasmu. Jangan sampai obor keempat mati. Itu bisa kacau. Pak Hanif mengiyakan. Obor keempat adalah final dari perjalanan ritual pengorbanan yang akan dilakukan. Jikalau mati serentak keempatnya, maka Arya tak akan mampu selamat atau dia akan jadi batur goib si Apta. Sementara itu, Pak Luhur telah melakukan proses pemanggilan leluhur dengan menyertakan tari sintren. Tari sintren ini harus dilakukan oleh seorang wanita yang suci, perawan dan belum disentuh. Perempuan juga bisa sebagai perantara sesuatu yang ingin disampaikan. Puncaknya adalah seserahan dengan menyalakan 4 buah obor sembari meneriakkan, mati obor, mati obor. Hal itu berguna untuk menyerahkan korban kepada leluhur dan ditukarkannya dengan berupa keselamatan dan kesejahteraan di desanya. Pertunjukan sintren sudah dimulai, si Arya belum juga beres untuk diserahkan. Pekik Pak Luhur dalam lamunannya. Pak Luhur, Arya sudah siap, jelas Pak Luhur. Segerakan seserahan. Seserahan pun dimulai. Arya ditidurkan di tempat yang berupa gedebok pisang, lalu beralaskan tikar mait. Di sekelilingnya tertata 4 obor yang sudah dinyalakan. Sementara itu, Pak Warno segera mencari kuburan Apta sebelum seserahan dimulai dan mampu menyelamatkan Arya. Pak Warno tampak melihat sesuatu yang mengkilap di tengah perkebunan singkong. Dia penasaran apa yang terjadi. Dia pun segera mendekati cahaya itu dan ternyata adalah sebuah makam dengan bertuliskan nisan Apta Dwipa. Walah, jadi di sini kau dimakamkan, batur goib Arya Kusuma. Akan kubuat kau menyesal. Segera saja Pak Warno menggali makam milik Apta. Dengan bangganya Pak Warno tampak lihai menggali makam itu sambil bernyanyi.
Misi Pak Warno harus menghancurkan tengkorak si Apta. Sementara itu, seserahan sudah mencapai klimaksnya. Pak Luhur segera menyalakan keempat obor sebagai tanda akan dimulainya penyerahan tubuh Arya kepada leluhur. Hari ini sampai seterusnya bakal kami putuskan tali kesengsaraan dengan mati obor. Warga gembira dengan keputusan cepat Pak Luhur. Namun di sudut lain, Pak Hanif dan Bu Mala memakai jubah hitam untuk mencegah matinya obor yang keempat. Nyanyian pemanggil roh halus sebagai pertukaran tubuh dimulai. Yen esuk ora teko janjine bakal tresno. Tresno ning urip wong liyo teka hodemit mulyo. Seketika awan menggelap namun tidak hujan. Arya kemudian berteriak kencang. Dia merintih kesakitan, seperti ada sesuatu yang akan memasukinya. Ah, tolong, sakit, panas. Pak Hanif dan Bu Mala yang melihat itu terisak dalam hati. Mana mungkin akan memberi pertolongan ketika seserahan akan dimulai. Mati obor ini bertujuan memutuskan garis hubungan Arya yang sebagai perwakilan dari kampung tersebut dengan roh leluhur agar tidak ada lagi gangguan terhadap warga sekitar. Resikonya yang dikorbankan tidak akan kembali atau dalam artian dia akan mati dan dijadikan sebagai batur goib oleh para leluhur. Seserahan sedang dimulai. Jangan sampai ada yang mengganggu. Jelas Pak Luhur kepada Pak Irsyad sebagai asisten pribadinya. Satu obor mati, itu artinya seperempat jiwa Arya ditukar. Dengan matinya obor sebagai bukti terpenuhinya permintaan para warga. Semua warga masih melihat reaksi Arya dalam proses kepaten obor. Matanya memutih, tubuhnya terangkat ke atas, tali yang mengikat kedua kaki dan tangannya merenggang karena terangkatnya tubuh Arya. Pak Hanif dan Bu Mala masih menunggu waktu yang tepat untuk mencegah matinya obor keempat. Dua obor telah mati. Setengah jiwa Arya telah ditukar oleh para leluhur dengan tukaran yang setimpal yaitu kesejahteraan. Obor yang pertama menandakan perdamaian, obor yang kedua adalah kesejahteraan. Pak Hanif segera menyiapkan alat penutup damar berukuran besar agar obor tidak mati dikala seserahan obor keempat ingin dilangsungkan. Semacam alat penerang zaman dahulu yang memudahkan api untuk membesar dan menerangi kamar itu sendiri. Gamelan tetap menemani jalannya seserahan itu sendiri. Tarian penerima tetamu dilangsungkan. Syair pemanggilan dan ucapan terima kasih pun dilantunkan. Benar-benar tidak waras Pak Luhur. 3 obor telah mati. Seperempat jiwa Arya telah diserahkan kepada leluhur. Obor ketiga bermakna kelanggengan, atau yang berarti kenyamanan bagi seluruh warga sekitar. Selama warga masih menghormati adat dan istiadat yang berlaku, mereka akan diberikan kenyamanan dengan para leluhur. Terlebih lagi mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Begitulah kira-kira. Lalu bagaimana dengan Pak Warno yang sedang menggali kuburan? Konon ketika Pak Warno sedang menggali kuburan, dia berhasil menemukan tengkorak dari jasad si Apta. Anehnya di bagian kaki Apta terdapat alat pasung yang masih terikat. Balik lagi ke Arya. Arya tampak lemas, tubuhnya kurus seketika. Sepertinya seluruh energi Arya hampir terkuras. Dengan cekatan Pak Hanif langsung berlari menuju Arya dan langsung menutup obor keempat dengan penutup damar berukuran besar yang menjadikan obor tidak akan mati. Begitu obor ditutup, tubuh Arya terjatuh. Para penari serta penabuh gamelan pingsan dengan seketika. Dengan sigap, Pak Luhur segera menyerang Pak Hanif dengan keris. Begitu keris hendak dihujamkan di tubuh Pak Hanif, terdengar teriakan amat keras dari arah timur upacara itu digelar. Tempat itu berasal dari Pak Warno. Mati aku, iku suara Apta. Warga segera berlari ketakutan setelah mendengar suara itu. Tak ayalnya dengan Pak Hanif, dia segera melepaskan ikatan tali yang terikat di kedua kaki dan tangan Arya. Bu, tolong bantu. Bu Mala segera berlari menuju Pak Hanif. Titip Arya, aku akan menyelamatkan Pak Warno. Kau gila Pak, itu suara Apta. Mana mungkin kau akan sanggup melawan titisan batur goib. Urungkan niatmu itu, prioritas kita adalah Arya.
kesal Bumala sambil menangis haru. Bagaimanapun juga, dia telah memberikan waktu untuk kita, biar aku yang tanggung resikonya. Keadaan makin memuncak manakala Pak Warno berhasil menghancurkan tengkorak Apta. Disudutkannya Pak Warno di dalam kuburan itu, dia tak lagi berkutik ketika si Apta muncul sembari mendekatinya. Cung, wis cung, bapak beli pengen sampai ado masalah he, jelas Pak Warno. Pak Hanif masih mencari lokasi Pak Warno yang sedang berhadapan dengan Apta. Pak Hanif mencari jalan lewat insting kuatnya. Dia ingat betul kenapa Pak Warno sering menuju perkebunan. Karena disitulah makam anaknya dikuburkan. Pak Warno, Pak, teriaknya. Begitu sampai di tengah perkebunan, Hanif melihat Apta sedang mendekat Pak Warno. Wajahnya tergores luka sabetan pisau panjang di antara pelipis mata bagian kanan hingga dagu bagian kiri. Kedua kakinya terjepit oleh alat pasung yang masih menempel. Jari-jarinya penuh dengan darah. Hanif lari, pergi dari sini, jelas Pak Warno sambil mengarahkan arah. Tidak Pak, tidak akan lari. Apta segera mengejar Pak Hanif yang sedang berdiri di depan pohon singkong dengan jarak 50 meter darinya. Baru saja Apta berlari, dia merasakan kesakitan di kepalanya. Ternyata Pak Warno sedang memukul-mukul tengkorak Apta. Sudah cung, cepat pulang. Pak Warno menangis karena mengingat kejadian masa lalu yang menimpanya beserta keluarga besarnya. Pak, iku Apta Dwi Pak, bukankah? Iya Nif. Sudah tak usah dibahas Nif. Tidak akan selesai masalah jika tidak ada yang mengalah. Bukankah kehidupan harus selalu berserah diri? Adakah yang lebih hebat dari menguasai nafsu sebelum nafsu itu menguasai dirinya sendiri? Apta masih berteriak dengan kencang. Dia segera menuju Pak Warno yang masih berada di makamnya. Pak Hanif segera berlari menuju Pak Warno, namun sayang, dengan cepat tanah kuburan menutup keduanya dan terkubur bersama. Sebagai ganti dari Batur Goib, Pak Warno menyerahkan dirinya sendiri untuk keselamatan warga dan sekitarnya. Pak Hanif yang masih tidak percaya segera menggali kuburan itu, namun tidak ada satupun jasad ditemukan. Waktu sudah memakan perjalanannya. Pak Warno mengorbankan obor keempat yang berarti kekekalan dengan kematian dirinya. Pada tahun 1995, perkebunan itu dijadikan sekolah oleh yayasan yang membeli tanah tersebut. Arya tumbuh sebagai anak remaja pada biasanya. Namun anehnya, Arya tidak mengingat sedikit pun kejadian masa lalu yang menimpanya. Tahun 2003, Bumala meninggal. Terpaksa Pak Hanif dan Arya pindah menuju Jakarta. Namun hanya 1 tahun saja. Mereka kembali ke Cirebon. Di tahun yang sama, Pak Hanif menikah dengan seorang janda yang berusia 35 tahun, yang berarti beda 10 tahun darinya. Dan melahirkan 1 anak laki-laki yang diberi nama Apta Dwipa Kusuma. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Batur Goib. Dan pada akhirnya Arya selamat dan menjadi anak remaja seperti biasanya. Namun Pak Warno dan Apta meninggalkan dunia untuk selamanya. Oke teman-teman, segitu aja cerita menarik dari kisah Batur Goib. Gua Panji Pandep. Buat kalian yang suka silakan like, dan buat kalian yang gak suka silakan dislike, dan buat kalian yang suka banget silakan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.